Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa tinggal dan melimpah di dalam hidup kita. Hari Sabtu 25 April 2020 adalah Pesta Santo Markus Penginjil. Markus, pengarang Injil, berasal dari Yerusalem. Semasa mudanya, Markus telah bertemu dengan Yesus, tetapi tidak menjadi seorang muridnya. Dalam Injilnya, Markus menceritakan bahwa ketika Yesus ditangkap dan digiring ke hadapan Mahkamah Agung, seorang anak muda mengikutinya dari belakang. Para serdadu hendak menangkap orang muda itu, tetapi dengan cepat pemuda itu meloloskan dirinya. Besar kemungkinan bahwa orang muda itu adalah Markus sendiri, karena peristiwa ini hanya terdapat dalam Injil Markus saja. Markus disebut juga Yohanes Markus. Ia adalah keponakan Barnabas. Ia ditobatkan dan dipermandikan oleh Petrus. Markus menemani Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misi. Di Roma, Markus menjadi pembantu Petrus. Ia menjadi juru bicara Petrus. Setelah Santo Petrus dan Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus berangkat ke Mesir dan di sana ia disebut oleh Hieronymus sebagai bapa para pertapa di gurun pasir Mesir. Kemudian ia menjadi uskup Alexandria dan mati dibunuh karena Kristus. Jenazahnya kemudian dibawa ke Venesia dan relikwinya disimpan di Basilika Santo Markus. Tanggal lahir dan kematiannya tidak diketahui dengan pasti. Lambangnya sebagai pengarang Injil ialah singa, raja gurun pasir, yang diambil dari permulaan Injilnya yang menyinggung gurun pasir. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, pasal 5, ayat 5b sampai 14. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus.
Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah menjadi kabar gembira bagi segala makhluk. Pada makam Santo Markus terdapat simbol sebuah patung singa yang mengangkat pedang dan satu kakinya menginjak sebuah buku yang bertuliskan Pax tibi Marce Evangelista Meus, Hic requiescat corpus tuum, yang berarti damai padamu Markus, penginjilku. Di sini berbaring tubuhmu. Saudara terkasih, kita memang tidak mengenal Markus sebagai seorang pengkhotbah hebat seperti para rasul yang lain. Namun di dalam dirinya ada keahlian besar untuk merekam kisah hidup Yesus dalam tulisannya. Dengan keterampilan sebagai penulis, Markus mewartakan kabar gembira keselamatan Tuhan dengan tulisan. Buah tulisannya menopang kehidupan gereja hingga sekarang ini. Apa yang dilakukan Markus dan para rasul adalah bentuk nyata dari pesan Yesus sebelum ia naik ke surga. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pewartaan tidak melulu datang dari mimbar khotbah. Pewartaan kini dapat dilakukan melalui media sosial ataupun media komunikasi lainnya. Setiap orang hendaknya menggali kemampuannya dan menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan talentanya. Dalam keanekaan, tetapi tetap dalam satu tujuan perutusan oleh Tuhan, kita berusaha agar warta gembira keselamatan dari Tuhan itu menjangkau hati banyak orang, menyentuh hidup banyak orang, hingga mereka juga turut merasakan begitu nyatanya kasih Tuhan yang mau menyelamatkan semua orang di dalam nama Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap kita bisa melakukannya lewat kesaksian hidup sehari-hari dengan menghayati nilai-nilai Injil dimanapun keberadaan kita. Ketika cinta kasih, kebenaran, kejujuran, kebaikan, keadilan, pengampunan, persaudaraan,
dihayati dan dibagikan, maka di sanalah kita telah melaksanakan perintah misioner dari Tuhan untuk menjadi kabar gembira bagi segala makhluk. Perbuatlah itu. Jangan takut. Tuhan Yesus sendiri akan menyertai dan meneguhkan kita di dalam perutusan hidup ini dengan kuasa-Nya. Semoga demikian. Amin.